Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, setiap rumah yang kita tempati sekarang, sebagus apapun itu, akan rusak dan hancur. Sebabnya bisa beragam: kebakaran, gempa bumi, longsor, tertabrak kereta, dan sebab lainnya. Padahal rumah yang kita bangun di dunia ini tidak mudah untuk mendapatkannya. Harus dengan terus bekerja keras, banting tulang, peras keringat siang malam. Cari pinjaman sana-sini untuk mengkredit rumah sepetak yang lusuh dan tak tahan lama. Padahal rumah itu tidak akan abadi, akan hancur dan usang dimakan masa. Atau dengan kemegahannya akan ditinggalkan oleh pemiliknya selama-lamanya. Jikapun rumah kita tetap kokoh berdiri, maka ia tak akan bisa melindungi kita dari kematian. Inilah rumah kita di kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 78. Jika kematian telah datang dan pasti akan datang, maka kita akan memasuki alam akhirat yang kekal dan abadi. Orang-orang beriman akan dimuliakan dengan rumah megah lagi indah sesuai dengan tingkat iman dan takwanya. Kenapa kita tidak lebih serius dan sungguh-sungguh berusaha mencari jalan dan mengupayakan untuk mendapatkan dan memiliki rumah di sana? Karena rumah itu telah dijanjikan dengan bahan baku dan spek yang luar biasa mewahnya. Dalam hal ini Rasul menyampaikan dalam sabdanya, "Bangunannya dari batu bata berupa perak dan emas, adukannya dari minyak wangi kesturi al-azfar, kerikilnya dari mutiara dan permata, kerikilnya dari zakhfaran. Siapa yang memasukinya akan merasa nikmat dan tidak akan meninggalkannya. Kekal tidak akan mati, pakaiannya tidak akan kotor, dan senantiasa muda, tidak akan tua." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Jika dibayangkan, kita tidak akan mendapati model dan kemewahan rumah seperti ini di dunia. Tidakkah ini lebih menggiurkan? Dan ternyata untuk mendapatkan rumah dengan spesifikasi seperti itu tidaklah sulit. Cukup bermodalkan niat, tekad, dan istiqomah. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan rumah super mewah ini? Salah satu caranya adalah dengan mengamalkan sabda Nabi SAW dari Ummu Habibah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, niscaya dibangunkan sebuah rumah baginya di surga." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain ada tambahan, sholat sunnat. Sholat 12 rakaat itu adalah sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat wajib. Bagaimana dan seperti apa lebih jauh dijelaskan oleh Nabi SAW dalam riwayat Tirmizi. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Dengan demikian, seorang muslim yang mengamalkan sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari, seperti yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis ini, ia akan mendapatkan rumah di surga. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika seorang muslim melakukannya setiap hari secara rutin? Apakah ia akan mendapatkan rumah yang banyak sejumlah yang dilakukan? Jika hadis ini dipahami secara zahir atau secara lahirnya, maka benar, orang yang melakukan sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari, maka ia mendapat satu rumah. Tapi jika dilakukan secara rutin setiap hari, maka dia akan mendapatkan rumah yang sangat banyak, sesuai jumlah bilangan hari ia mengamalkannya. Pemahaman ini dikuatkan dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, "Siapa yang sholat 12 rakaat di awal hari, akan dibangunkan untuknya satu rumah di surga." Hadis riwayat Ibnu Saibah dalam Al-Musannaf. Perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga mendukung pemahaman secara zahir ini. Tidaklah seorang hamba muslim sholat sunnah 12 rakaat dalam satu hari, kecuali dibangunkan untuknya satu rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad. Ulama mazhab Az-Zahiri berpendapat demikian.
Juga sejumlah ulama lain seperti Imam Tirmizi dalam kitabnya Al-Jami' yang menyusun satu bab tersendiri, yaitu bab keutamaan yang didapat oleh orang yang sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam. Ibnu Hibban juga menyusun bab dalam kitab sahihnya. Disebutkannya Allah Azza wa Jalla membangunkan satu rumah di surga bagi siapa yang sholat 12 rakaat selain sholat fardu dalam sehari semalam. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat berbeda bahwa keutamaan dalam hadis sholat 12 rakaat itu bersyarat dengan kontinu mengerjakan 12 rakaat ini setiap hari. Ini dikuatkan dengan beberapa redaksi dalam hadis lain, di antaranya dari Ummu Habibah, istri Nabi SAW, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba muslim sholat sunnah 12 rakaat setiap hari karena Allah selain sholat fardu, melainkan Allah akan membangunkan untuknya satu rumah di surga, atau kecuali dibangunkan satu rumah untuknya di surga." Hadis riwayat Muslim. Kalimat kullu yaumin atau setiap hari dalam hadis ini menunjukkan pelaksanaannya yang harus kontinu, bukan sehari semalam saja. Hadis Aisyah lebih jelas lagi menerangkan, siapa yang terus-menerus mengerjakan 12 rakaat dari sholat sunnah, Allah bangunkan untuknya satu rumah di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Dua pendapat para ulama yang berbeda ini digabungkan dengan bijak oleh ulama kontemporer. Ia mengatakan, siapa sholat 12 rakaat sehari semalam, Allah bangunkan untuknya satu rumah di surga, berlaku secara umum. Apabila ia kontinu menjalankannya, setiap hari yang ia kerjakan, dibangunkan untuknya satu rumah di surga. Bukan maksudnya setiap sholat dibangunkan satu rumah di surga, tapi maksudnya sholat 12 rakaat ini dengannya dibangunkan untuknya satu rumah di surga. Zahir hadis tidak disyaratkan kontinu mengerjakan 12 rakaat ini. Apabila seseorang mengerjakannya satu hari saja, Allah akan membangunkan untuknya satu rumah di surga. Wallahu a'lam. Pemirsa khazanah, selain dengan melakukan sholat 12 rakaat sunnah rawatib dalam sehari, adakah amalan ibadah lain yang menyebabkan seseorang mendapatkan rumah di surga? Tak hanya melakukan sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari, masih ada cara lain untuk kita supaya bisa mendapatkan rumah idaman yang menggiurkan. Apa saja dan bagaimana? Pertama, membangun masjid. Rasulullah SAW menyampaikan hal ini dalam sabdanya, siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apa yang dikatakan Nabi SAW ini bukan berarti orang yang membangun masjid meskipun sebesar tempat bertelurnya burung, dia akan mendapatkan rumah sebesar itu juga. Tapi maksudnya adalah seperti yang dijelaskan Ibnu Hajar, bahwa maksud hadis ini adalah siapa yang membangun masjid besar maupun kecil. Artinya yang diterangkan dalam hadis ini hanyalah bahasa simbol, karena tak mungkin tempat seukuran burung menaruh telur itu bisa dijadikan tempat sholat. Sebagian ulama lainnya menafsirkan hadis tersebut secara tekstual, sehingga maksudnya adalah siapa yang membangun masjid dengan menambah bagian kecil saja yang dibutuhkan, tambahan tersebut seukuran tempat burung bertelur, atau bisa jadi caranya para jamaah bekerja sama untuk membangun masjid dan setiap orang punya bagian kecil seukuran tempat burung bertelur misalnya. Ini semua masuk dalam istilah membangun masjid. Kedua, membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Hal ini berdasarkan keterangan riwayat dari Mu'az bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sampai ia merampungkannya sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, orang yang beriman mendapatkan rumah di surga. Berdasarkan riwayat dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku menjamin orang yang beriman kepadaku masuk Islam dan berhijrah dengan sebuah rumah di pinggir surga, di tengah surga dan surga yang paling tinggi. Aku menjamin orang yang beriman kepadaku masuk Islam dan berjihad dengan rumah di pinggir surga, di tengah surga dan di surga yang paling tinggi. Barang siapa yang melakukan itu,
maka ia tidak membiarkan satupun kebaikan dan ia lari dari setiap keburukan. Ia pun akan meninggal di mana saja Allah kehendaki untuk meninggal. Hadis riwayat An-Nasa'i. Amalan lain yang berpahala rumah di surga adalah meninggalkan perdebatan. Berdasarkan riwayat dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia orang yang benar. Aku memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dalam bentuk candaan. Aku memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya." Hadis riwayat Abu Daud. Menutup celah pada shaf salat berjamaah juga menjadi sarana seorang mukmin meraih pahala rumah di surga, sebagaimana keterangan riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ada juga amalan berbentuk sikap saat menerima musibah, seperti jika seorang anak meninggal, maka orang tuanya akan dibangunkan rumah di surga. Hal ini berdasarkan keterangan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, 'Kalian telah mencabut nyawa anak hambaku?' Mereka berkata, 'Benar.' Allah berfirman, 'Kalian telah mencabut nyawa buah hatinya?' Mereka menjawab, 'Benar.' Allah berfirman, 'Apa yang diucapkan oleh hambaku saat itu?' Mereka berkata, 'Ia memujimu dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.' Allah berfirman, 'Bangunkan untuk hambaku rumah di surga, dan namai ia dengan nama Baitul Hamdi, rumah pujian.' Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Bahkan hanya dengan berdoa ketika masuk pasar pun seorang muslim bisa mendapatkan rumah di surga. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang masuk pasar lalu mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir." Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Allah yang memiliki kekuasaan dan segala pujian untuknya. Allah akan menuliskan untuknya 1.000.000 kebaikan, menghapus darinya 1.000.000 kejelekan, mengangkat untuknya 1.000.000 derajat, dan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu apa istimewanya pasar sehingga jika kita berzikir memasukinya akan mendapatkan kebaikan dan ganjaran menggiurkan? Inilah fakta yang terjadi. Orang yang memasuki pasar, masuk pusat perbelanjaan, masuk tempat bisnis, biasanya di tempat seperti ini orang jarang mengingat Allah, jarang berzikir kepada Allah, dan jarang berdoa. Meskipun riwayat hadis ini dhaif atau lemah, namun tidak apa-apa jika diamalkan, karena kita diperintahkan berzikir ketika orang itu lalai, seperti kala di pasar. Maka zikir di atas masih boleh diamalkan. Hal ini dipertegas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa membaca doa masuk pasar sebagaimana disebutkan dalam hadis, siapa yang masuk pasar lantas membaca la ilaha illallah dan seterusnya, maka perlu dipahami bahwa secara umum berzikir ketika masuk pasar itu disunnahkan. Karena itu diperintahkan berzikir saat orang-orang itu lalai. Besarnya pahala yang disebutkan dalam hadis ini hingga disebutkan 1.000.000 tidaklah menimbulkan persoalan ketika bacaan tersebut diamalkan, baik nantinya hadis tersebut dihukumi sahih ataukah tidak. Secara umum, berzikir di mana saja itu dianjurkan, termasuk di pasar tentunya. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abdullah bin Busr, ia menuturkan, ada 2 orang Arab Badui mendatangi Rasulullah SAW. Lantas salah satunya bertanya, "Wahai Rasulullah, manusia bagaimanakah yang baik?" Nabi menjawab, "Yang panjang umurnya dan baik amalannya." Lalu salah seorang lainnya lagi bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam amat banyak. Perintahkanlah padaku suatu amalan yang aku bisa bergantung kepadanya." Nabi menjawab, "Hendaklah lisanmu selalu basah untuk berzikir pada Allah." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa zikir itu dilakukan setiap saat, bukan hanya di masjid. Bahkan saat berada di sekitar orang-orang yang lalai dari zikir pun, kita diperintahkan untuk tetap berzikir. Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud menuturkan,
Ketika hati seseorang terus berzikir pada Allah, maka ia seperti berada dalam sholat. Jika ia berada di pasar lalu ia menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, maka itu lebih baik. Beralih ke masalah lain. Pemirsa Khazanah, tak sedikit kaum muslim yang membaca surat Al-Quran diulang-ulang di setiap rakaat dalam sholat. Nah, apakah yang demikian ini dibenarkan dalam syariat? Jangan kemana-mana, Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, dalam melaksanakan ibadah sholat terkadang ada sebagian kaum muslim yang merasa kesulitan karena tidak banyak hafalan Al-Qur'annya. Bahkan ada yang hanya hafal 1 atau 2 surat saja. Sehingga ketika melakukan sholat 5 waktu, ia hanya membaca 1 surat saja dan hal itu terus diulang-ulang. Misalnya seorang muslim hanya hafal surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad. Di rakaat pertama surat itu dibaca. Lalu di rakaat kedua surat itu pula yang dibaca. Nanti di sholat yang lain, itu lagi yang dibaca. Pertanyaannya, apakah membaca surat diulang-ulang di setiap rakaat dalam sholat itu boleh dan sah sholatnya? Jumhur atau mayoritas ulama dari kalangan Hanafi, Syafi'i, dan mazhab Hambali menegaskan, membaca surat Al-Quran lalu mengulang-ulang di rakaat berikutnya tidak apa-apa, tidak masalah, dan tidak membatalkan sholat. Artinya boleh dilakukan dan sholatnya sah. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. Abu Daud meriwayatkan dari Mu'az bin Abdullah Al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa seseorang dari Juhainiyah memberitahukan bahwa dia mendengar Nabi SAW membaca di sholat subuh surat Iza Zulzilatil Ardu pada kedua rakaat. Saya tidak tahu apakah Rasulullah SAW lupa ataukah dibaca dengan sengaja. Fakta dalam hadis bahwa Nabi membaca 1 surat di rakaat yang berbeda-beda ini dikomentari ulama. Sahabat ragu akan pengulangan Nabi SAW terhadap surat. Apakah Nabi lupa? Karena kebiasaan dari bacaannya adalah membaca pada rakaat kedua dengan bacaan yang berbeda dari rakaat pertama. Jika demikian, maka boleh jadi membaca ayat atau surat berbeda di setiap rakaat itu tidak disyariatkan kepada umatnya. Atau bisa jadi apa yang dilakukan oleh Nabi ini bukan karena lupa, tapi beliau sengaja untuk menjelaskan bahwa yang demikian itu boleh. Oleh karena itu, jika persoalan semacam ini mengemuka, maka yang diambil hendaknya adalah bahwa hal ini menunjukkan Nabi memang menetapkan syariat itu. Artinya, tidak mengapa mengulang-ulang surat atau ayat yang sama pada 1 rakaat. Namun meskipun mengulang-ulang ini membaca ayat atau surat dalam sholat itu boleh dan sholatnya tetap sah, hal itu menyelisihi sunnah dan petunjuk yang telah ditetapkan Nabi SAW. Dari keterangan Nabi dan sunnahnya, membaca surat dalam sholat itu hendaknya dilakukan bervariasi. Setiap rakaat dibaca surat yang berbeda untuk meneladani Nabi SAW. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.